Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ada saya yaitu Sarah Hersa Amira, ada juga Mas Yoga. Mungkin boleh raise hand dulu Mas Yoga. Ya, ada juga Mbak Fitri. Mbak Fitri mungkin boleh raise hand juga. Iya. Dan yang terakhir ada Mbak Dila. Mbak Dila apakah bisa raise hand? Karena kebetulan Mbak Dila lagi share screen. Oke, bisa. Baik. Em, Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 1, yaitu Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Baik, nah ini nama-nama dari kelompok 5, dan langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan membuka materi ini dengan membahas dua bagian, yaitu abstract dan introduction. Um, Pada bab ini dijelaskan mengenai hubungan antara etika bisnis dan juga filosofi manajemen. Alasan perlunya memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen adalah untuk bisa menghindari adanya skandal-skandal atau adanya krisis-krisis yang sifatnya kontemporer. Nah, di sini ada uh, cara-cara untuk bisa mengatasi oksimoron antara etika dan bisnis dari sudut pandang, yaitu etika yang baik adalah bisnis yang baik. Sehingga untuk menjawab beberapa pertanyaan dan bahasan-bahasan di sini perlu memikirkan kembali adanya hubungan antara etika bisnis dan juga filosofi dari manajemen itu sendiri. Next. Lalu untuk bagian introduction, pentingnya bagi kita untuk bisa memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen dalam konteks kehidupan, karena tentunya sangat mengganggu jika kita menghadapi situasi yang krisis atau situasi yang bermasalah, dan sehingga itu membutuhkan kita untuk bisa menentukan bagaimana manajemen resiko untuk bisa menjaga reputasi dari suatu bisnis dalam konteks di sini. Nah, masih menjadi masalah pula ketika kita bisa mengatasi atau bisa menghadapi oksimoron ini, bahwa bisnis dan etika tampaknya tidak bercampur. Ada beberapa pendapat bahwa bahwa menurut Richard Rorty, there is nothing business ethics can learn from philosophy. Yang artinya adalah interpretasi antara bisnis dan juga etika ini tidak bisa disinkronisasikan, dan itu juga didukung oleh pernyataan dari Niklas Luhmann, yaitu there is business and there is ethics, but there is no business ethics. Nah, untuk menjawab ke rancuan um, kedua poin ini antara bisnis dan juga etika, maka akan dilanjutkan ke materi selanjutnya, subbab selanjutnya. Next. Baik, saya akan... Udah kedengaran belum suara saya? Siap, sudah Mbak. Baik, saya Fadila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai the topic of the conference business, ethics, and philosophy of management. Jadi ini adalah topik konferensi yang faktanya kami coba luruskan bahwa sampai saat ini hanya ada sedikit diskusi tentang hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen. Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa terlepas dari kepentingan umum dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis, diskusi kontemporer ini jarang menyentuh inti normatif dan landasan filosofis bisnis. Nah, meskipun tindakan dan aktivitas bisnis dapat didiskusikan dari sudut pandang moral, tidak terkecuali di media, penilaian dan opini yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen seringkali tidak memiliki moral yang lebih dalam dan juga tidak memiliki refleksi dan konsistensi. Nah, jadi karena sebagian alasan ini, ahli etika bisnis terus-menerus ditantang untuk memberikan landasan moral dan filosofis tersebut. Lalu juga timbullah tantangan untuk mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat dimengerti. Nah, tantangan semacam itu juga bersifat ilmiah. Posisi dan pendapat di bidang akademik perlu didukung oleh refleksi moral dan teoritis yang menyeluruh untuk mendukung pendekatan normatif.
Akibat dari terlalu sering para ahli etika bisnis mungkin menyetujui hal-hal yang mereka dekati dari sudut pandang filosofis yang berbeda dan terkadang tidak dapat didamaikan, maka akan menghasilkan kesepakatan yang dangkal serta kebohongan yang membuat pertentangan menjadi lebih dalam. Nah, dalam kasus lain mungkin terdapat relevansi tinggi untuk mengidentifikasi sudut pandang filosofis yang mungkin meskipun fundamentalnya saling bertentangan, sampai pada kesimpulan yang dapat diterima oleh semua orang. Nah, materi selanjutnya yaitu moral blindness and the need for business ethics. Salah satu alasan penting perlunya etika bisnis dijadikan oleh konsep kebutuhan moral dalam institusi dan organisasi. Nah, tapi apa sih konsep moral itu? Dan apa juga yang dimaksud dengan kebutuhan moral? Nah, mengikuti filosofi tanggung jawab dan penilaian dari pendapat dari Hannah Arendt yang mengusulkan dalam bukunya yang berjudul Ehmen di Yerusalem, esainya mendefinisikan kebutuhan moral sebagai ketidakmampuan administrator atau manajer untuk mengintegrasikan pemikiran etis dan imajinasi moral dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti perwira Nazi yang bernama Adolf Eichmann. Nah, di situ di studi kasus ini administrator dan birokratnya hanya mengikuti perintah sebagai bagian dari birokrasi organisasi tanpa mempertanyakan dasar moral dan etika dari tindakan perwira Nazi ini. Nah, mengikuti interpretasi filosofi Hannah Arendt tentang kebutuhan moral, kekuasaan dan dominasi mengikuti dari konsep tindakan sistemik. Misalnya, salah satu contohnya nih misalnya kasus modernitas dan Holocaust yang berfokus pada kurangnya perhatian moral oleh individu ketika mereka bertindak sesuai dengan sistem kepatuhan, rasionalitas teknologi, atau peran sosial yang diinternalisasi berdasarkan pemikiran kelompok. Kebutaan moral ini merupakan sisi gelap dari tindakan dalam sistem organisasi, dan itu memanifestasikan kebutuhan untuk bergerak menuju prinsip-prinsip etika, penilaian, dan pengakuan etis dalam manajemen dan administrasi. Hal ini merupakan pendekatan yang kami temukan dalam buku Frederick Bruce Bird yang berjudul The Mute Conscience, Keheningan Moral dan Praktik Etika dalam Bisnis, merupakan upaya terbaru yang paling komprehensif untuk mendefinisikan penerapan konsep kebutuhan moral dalam etika bisnis, tetapi juga dapat diterapkan dalam administrasi. Jadi, dari konsep ini tidak hanya terkait dengan manajemen saja, tapi bisa juga dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di institusi, baik dari bidang lainnya. Nah, buku ini juga memberikan upaya terbaru yang paling komprehensif untuk mendefinisikan penerapan konsep kebutuhan moral dalam etika bisnis, tetapi juga dapat memasukkan kebiasaan moral dan ketulian moral. Nah, jadi dalam konsep ini cukup kompleks ya, bisa didefinisikan juga sebagai ketidakmampuan orang untuk mempertahankan ide dan cita-cita mereka. Next. Nah, perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya akan meneruskan untuk subbab selanjutnya yang berjudul State of the Art of Business Ethics. Nah, dalam etika bisnis, etika utilitarianisme dan konsekuensialisme ini sangat mendominasi menurut Velasquez tahun 2011. Nah, pendekatan ini praktis dan berorientasi pada utilitas, karena itu sangat sesuai dengan pragmatisme bisnis. Utilitarianisme ini juga menghadapi masalah penting dari utilitas, yaitu suatu masalah yang bagaimana mengukur tentang kepentingan, utilitas, dan konsekuensinya. Nah, dalam karakteristik etika bisnis, utilitarian yang mendefinisikan tindakan yang benar sebagai tindakan yang paling berguna dan memiliki konsekuensi terbaik bagi perusahaan. Kita dapat mengatakan bahwa ekonomi bisnis ini dibangun di atas gagasan perusahaan sebagai unit pemaksimalan utilitas praktis yang mendominasi. Itu menurut Velasquez tahun 2011. Nah, untuk kaitannya dengan etika bisnis utilitarian, kita itu menghadapi ketegangan antara maksimalisasi utilitas individu dan maksimalisasi utilitas kesejahteraan sosial. Nah, konsep utilitas ini juga mengabaikan martabat manusia terhadap kompleksitas dilema dalam etika bisnis. Utilitas ini pengertiannya adalah perhatian penting dan mewakili perspektif ekonomi tentang etika dengan fokus pada rasionalitas ekonomi dari memaksimalkan preferensi, tetapi dengan sendirinya pendekatan ini tidak cukup, kadang-kadang juga berbahaya. Oleh karena itu,
kita itu perlu mengevaluasi etika utilitas dalam hal teori dan pendekatan etika lainnya. Berbeda dengan etika utilitas dan konsekuensialisme. Etika keutamaan ini memandang penting keutamaan dari karakter moral pebisnis menurut Solomon tahun 1992. Dalam etika kebaikan ini berfokus lebih pada individu dan bukan pada pasar atau sistem organisasi yang terlibat. Nah, ini akan menjadi masalah jika etika kebaikan ini karena tidak dapat benar-benar menangkap dimensi sistem organisasi dan pasar dari etika, tetapi bertumbuh pada tingkat penghormatan terhadap kebaikan dan integritas individu sebagai konsep yang paling penting dari etika bisnis. Dengan penekanan etika kebajikan individu ini didasarkan pada konsep kebaikan dan berfokus pada kapasitas manusia untuk mengembangkan integritas dan karakter menurut Solomon tahun 1992. Nah, etika kebaikan ini didasarkan pada konsep etika Aristoteles yang menekankan kapasitas manusia dalam menilai dan doktrin tentang caranya. Nah, di sini konsep penting etika kebaikan dalam etika bisnis adalah gagasan tentang kebajikan dan komunitas, integritas dan karakter, kehidupan yang baik, alasan praktis, serta kepedulian terhadap kebijaksanaan, tindakan, integritas, dan pengambilan keputusan. Next. Nah, yang selanjutnya etika bisnis ini juga melibatkan pengusulan tentang nilai bersama bagi masyarakat dan bisnis. Nah, kayak kritik ini adalah bahwa hal itu tidak benar-benar melibatkan pendekatan etis untuk bisnis, melainkan menyiratkan penutupan dalam kaitannya dengan etika. Nah, kayak misalnya itu kritik terhadap CSR yang terkesan kayak mengabaikan pendekatan etis terhadap bisnis. Nah, seperti yang dikatakan Mainsberg, penting bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak berakhir menjadi apa-apa selain singkatan baru. Nah, di mana dimensi etika CSR ini diserap ke dalam konsep strategis tanggung jawab sosial perusahaan menurut Mainsberg tahun 1983 dan Rentoff tahun 2019. Next. Baik, untuk materi yang berikutnya akan saya bahas dengan saya Muhammad Yoga Deni Saputra, yang dalam hal ini saya akan bahas terkait dengan what is philosophy of management. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan filosofi manajemen, ini tentunya kita akan melibatkan refleksi filosofis atas dasar-dasar dari manajemen itu sendiri. Di sini kita dapat menyebut bahwa topik seperti ini merupakan salah satu bentuk interaksi antara manajemen dan filosofi terkait dengan ontologi, epistemologi, dan juga filsafat ilmu dalam manajemen. Nah, filosofi dalam politik korporasi, dalam masyarakat berdemokrasi secara kontemporer, ini juga termasuk. Salah satunya adalah legitimasi politik, sosial, dan juga etika korporasi dalam ekonomi dan juga masyarakat. Ini juga dipraktikkan dalam segi budaya dan juga estetika organisasi. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan etika manajemen? Ini merupakan sebuah bentuk kewajiban dari fidusia atau sebuah kepercayaan yang diberikan dari perusahaan terhadap manajer yang nanti memimpin dari perusahaan itu dalam etika kepemimpinan, kepedulian, kehati-hatian, dan juga kebijaksanaan praktis. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki bagi seorang manajer. Dengan demikian, filosofi manajemen itu perlu memberikan yang namanya landasan baru etika bisnis. Nah, konsep baru filsafat manajemen ini juga harus didasarkan pada pengalaman filosofis berpikir. Ini menurut dari Kozlowski 2010 dan juga Logi di tahun 2013. Jadi nantinya ke depannya what is philosophy of management itu perlu mengajukan pertanyaan yang bersifat ontologis atau pertanyaan yang sifatnya itu merupakan hakikat kehidupan. Seperti Plato yang mengajukan pertanyaan tentang apa yang baik, apa yang indah, apa yang adil, dan filosofi manajemen itu merangkum dari pertanyaan apa itu. Di dalamnya seperti apa saja, jadi dalam pertanyaan ontologis, dalam manajemen, itu menyiratkan pertanyaan seperti apa itu manajemen, apa itu motivasi, apa itu keadilan, dan juga apa itu tanggung jawab, apa juga nilai-nilai dasar dari seorang manajer itu sendiri, dan juga apa itu kepemimpinan yang baik. Dengan bantuan dari Heidegger ini, kita dapat mengajukan pertanyaan dan juga kita dapat menyimpulkan adalah apa itu manajemen yang baik. Nah,
Next, kalau kita tadi berbicara soal what is philosophy of management, berikutnya kita akan berbicara terkait dengan global philosophy of management. Bagaimana philosophy of management ini kita melihat dari sudut pandang secara global. Di sini ada cosmopolitan business ethics dan juga the balance company. Jadi, etika bisnis cosmopolitan itu membandingkan berbagai konsep dan juga aliran etika bisnis dan juga filosofi manajemen, dan juga hal ini diterapkannya pada peradaban kontemporer tentang etika bisnis secara kosmopolitan dan juga global. Nah, atas dasar ini, kita tentunya nantinya dapat mengatasi berbagai masalah secara kontemporer, secara berkelanjutan, secara bisnis juga, dan nantinya kita akan juga mengatasi masalah terkait dengan hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen dari pemangku kepentingan atau stakeholder itu sendiri, dan juga tata kelola perusahaan untuk mempromosikan konsep kosmopolitan etika bisnis dan juga filosofi manajemen. Nah, dengan etika bisnis kosmopolitan, filosofi manajemen secara global itu mencakup tentang refleksi filosofis tentang nilai-nilai integritas itu sendiri dan juga tanggung jawab sebagai landasan dari hak asasi manusia, dan kita juga bisa melihat pedoman secara universal untuk perusahaan di multinasional. Nah, konsep dari kosmopolitanisme ini yang didefinisikan itu adalah terkait dengan sebagai kewarganegaraan dunia. Penerapan konsep ini pada perusahaan bisnis, kewarganegaraan bisnis, dan juga perusahaan global dan juga dunia. Jadi ini lebih luas lagi. Nah, istilah ekonomi etis ini juga muncul dalam hal ini, di mana ini merupakan melampaui tujuan penelitian etika ekonomi yang dipahami sebagai etika ekonomi untuk mencapai integritas teori etika dan juga teori ekonomi. Nah, ini merupakan lebih dari sekedar antara ekonomi dan juga etis. Menurut dari Kozlowski, untuk mencapai integritas teori etika dan juga teori ekonomi itu melebihi dari itu semua. Nah, pendekatan ini tentunya nanti harus ada yang namanya kita belajar terkait dengan mendokumentasikan bahwa etika bisnis itu juga berfungsi sebagai pendekatan secara institusional untuk studi etika dalam ekonomi dan juga masyarakat. Untuk melihat lebih dalam lagi pada realitas praktis perusahaan bisnis, kita juga harus dapat mengambil sebuah manfaat dari hermeneutika etika studi kasus yang menerapkan pendekatan etika yang berbeda untuk kasus tertentu dan juga dilema etika serta masalah dalam perusahaan bisnis. Oleh karena itu, kalau kita berbicara terkait dengan pendekatan studi kasus, itu mencoba untuk mengatasi pertentangan antara teori yang sudah kita percayai dan juga bagaimana kita melihat praktiknya, dan dengan cara ini kita bisa membangun jembatan antara pendekatan teoritis yang berbeda dengan realitas organisasi atau perusahaan dari bisnis itu dari sebuah studi kasus. Ketika kita berurusan dengan ilmu tindakan seperti dalam ekonomi bisnis, kita juga melihat bahwa studi kasus itu memberi peneliti dan juga praktisi kemampuan yang lebih baik untuk bertindak ke depannya. Dengan demikian, kalau saya bisa simpulkan, studi kasus itu meningkatkan integritas secara pribadi dan juga kemampuan untuk melakukan tindakan yang benar. Dan studi kasus ini berkontribusi pada realisasi tujuan untuk mendidik dari seorang manajer dan juga administrator yang baik di perusahaan bisnis ke depannya. Dengan ini, studi kasus itu sangat penting untuk memikirkan kembali hubungan antara etika bisnis dan juga filosofi manajemen dan kepemimpinan. Itu tadi materi terkait dengan Global Philosophy of Management Cosmopolitan, Business Ethics, dan juga The Balance Company, yang ini merupakan materi terakhir kita yang kita bicarakan hari ini, yaitu terkait dengan Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator, Sarahesa. Terima kasih Mas Yoga, dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai reflective essay dari yang berhubungan dengan materi ini. Akan saya mulai dari saya sendiri, yaitu penjelasan reflective essay dari saya adalah tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Fitri mengenai state of the art of business ethics, di mana etika bisnis ini melibatkan pengusulan nilai yang bersama bagi masyarakat dan juga bisnis. Salah satunya sesuai dengan pernyataan dari Mintzberg, yaitu penting adanya tanggung jawab sosial dalam melakukan suatu bisnis. Nah, saya akan menghubungkan dengan pengalaman saya ketika saya dulu mengerjakan topik skripsi saya, yaitu saya melakukan observasi langsung dan mewawancarai
perusahaan yang bekerja di bidang palet, yaitu perusahaannya bernama PT Sumber Rezeki Paletindo. Nah, untuk PT Sumber Rezeki Paletindo ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang palet, yang palet ini merupakan tatakan atau penyanggah barang di atasnya, yang kalau mungkin teman-teman pernah ke seperti ke IKEA, di pabriknya, di bagian warehouse-nya, kalian akan melihat palet-palet itu. Nah, untuk pembuatan palet tersebut yang berbahan dasar kayu, maka tidak mungkin prosesnya akan semudah itu ketika perusahaan ini mencalonkan dirinya atau mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan, sehingga butuh beberapa peraturan dari pemerintah untuk bisa tetap menjaga lingkungan. Contohnya bagaimana prosedur penebangan pohonnya, dan juga bagaimana pengolahan limbah pabriknya. Untuk penebangan pohon sendiri, sebelumnya sudah diedukasi oleh Kementerian Pertanian, yaitu oleh pemerintah, yaitu untuk penebangan pohon tidak boleh melebihi dari jumlah yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah untuk area pabrikan, harus steril dari masyarakat agar tidak merugikan masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk pengolahan limbah pabriknya, untuk bisa meminimalisir adanya pembakaran limbah kayu, karena itu akan merugikan lingkungan di sekitarnya, yang kebetulan karyawan-karyawan di situ juga harus mengenakan setelan khusus untuk bisa bekerja di sana, tidak boleh dengan setelan seperti biasa seperti ini, karena akan mengganggu kesehatan mereka seperti itu. Jadi perusahaan ini tetap memikirkan tanggung jawab mereka terhadap sosial, terhadap karyawan, terhadap lingkungan di sekitarnya, yang sehingga adanya sinkronisasi antara bisnis dan juga etika. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Dila. Terima kasih untuk penjelasan dari reflektif essay dan saya. Sekian. Lanjut Mbak Dila. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Lanjut ke bagian saya. Mengenai reflektif esai saya, karena saya membahas mengenai kebutuhan moral di presentasi, maka dari itu saya mengkaitkan kebutuhan moral dengan reflektif esai yang saya kerjakan sekarang. Sebelum saya menjelaskan apa isi reflektif esai saya akan menjelaskan dulu apa itu kebutuhan moral. Kebutuhan moral itu dapat didefinisikan sebagai fenomena di mana orang dengan kemampuan penalaran moral yang memadai untuk sementara waktu tidak mampu melihat alasan yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka yang sebenarnya. Nah, konsep kebutaan moral ini berakar pada filsafat kuno, di mana gagasan kebutaan moral menjadi populer setelah peristiwa Perang Dunia II, khususnya Holocaust. Nah, kalau untuk kebutaan moral, jika dikaitkan dengan industri atau dunia kerja di Indonesia, itu juga udah tidak asing lagi. Pasti kita kayak juga sering menjumpai bahwa biasanya terdapat pengambilan keputusan yang kurang masuk akal, tapi tetap dilakukan. Nah, karena berhubung saya belum pernah bekerja pada industri sebelumnya, jadi saya mengkaitkan reflektif esai saya dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan atau saya dengar dari beberapa teman saya yang sudah bekerja. Nah, teman saya ini bercerita bahwa kan sekarang dia sedang bekerja di sebuah perusahaan industri di mana dia berada di posisi sebagai seorang marketing. Nah, terkadang untuk job desk-nya sendiri itu atasannya memberikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan posisi yang sedang dia tempati. Nah, misalnya dia sekarang di marketing, kadang dia bisa mengerjakan atau disuruh menganalisis beberapa hal-hal yang terkait dengan bidang lainnya seperti keuangan. Nah, kalau untuk lebih luasnya lagi, jika dikaitkan dengan kebutuhan moral dan etika bisnis dalam filsafat ilmu ini, banyak juga sebenarnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang terkadang juga melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan moral yang seharusnya berlaku. Misalnya saya sebutkan contohnya, misalnya PT Freeport Indonesia. Kita semua tahu bahwa PT Freeport Indonesia itu kan bergerak di bidang tambang ya. Nah, biasa perusahaan ini
tidak jarang dijumpai melakukan pelanggaran etika bisnis dalam operasinya yang mengakibatkan berdampak negatif pada lingkungan di Papua sana. Nah, namun di samping itu pemerintah seolah-olah diam seribu bahasa akan kerusakan alam akibat pertambangan tersebut, dan bahkan pemerintah memberikan privilege kepada PT Freeport Indonesia dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh logika. Sekian reflektif esai dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Baik, saya akan menyampaikan reflektif esai saya dengan bagian yang saya presentasikan yang konsep utilitas. Nah, konsep utilitas ini kayak mengabaikan martabat manusia terhadap kompleksitas dilema dalam etika bisnis. Nah, utilitas ini adalah perhatian yang penting dan mewakili perspektif ekonomi tentang etika dengan fokus pada rasionalitas ekonomi dari memaksimalkan preferensi, tetapi dengan sendirinya pendekatan ini tidak cukup dan kadang-kadang juga berbahaya. Nah, menurut pengalaman saya pada saat saya menjadi mahasiswa baru S1, saya mengikuti organisasi di bidang olahraga. Nah, saya juga mengikuti organisasi dan olahraganya juga. Pada saat saya mengikuti latihan olahraga tersebut, saya selalu datang dan tidak pernah absen pada saat latihan. Nah, karena akan mendekati pertandingan olahraga tersebut. Nah, ketika dalam pertandingan saya itu terpilih ke dalam tim tersebut. Nah, tetapi saya itu kayak dimainkan itu dengan minute play yang sedikit. Jadi di lapangannya itu kayak saya bermain cuma sedikit. Nah, sedangkan ketika teman saya yang absen latihan dan jarang datang pada saat latihan, kenapa dia lebih dipilih bermain lama pada saat di lapangan. Nah, ini menurut saya kayak tidak fair dengan usaha dan kerja keras saya yang berikan untuk tim. Nah, karena pelatih tersebut itu hanya memilih pemain yang benar-benar dekat dengan pelatih dan benar-benar yang sangat diinginkan oleh pelatih tersebut. Nah, seperti yang dikatakan Maisbab, nah penting bahwa tanggung jawab sosial ini harus dilaksanakan. Kayak pelatih itu juga harus selalu bertanggung jawab kepada timnya untuk memainkannya itu tidak selalu pilih kasih kepada anak-anak yang lainnya, harus fair dengan kayak harus menghargai usaha kerja keras dari teman-teman yang lain. Nah, seperti itu mungkin reflektif saya yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri telah menyampaikan reflektif esainya. Berikutnya reflektif esai dari saya, Yoga. Dalam hal ini saya mengambil topik dari What is Philosophy of Management, lalu terkait dengan Theory of Leadership. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya filosofi manajemen ini melibatkan dari refleksi filosofis atas dasar-dasar manajemen. Di sini kita juga menyebutkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwasanya interaksi antara manajemen dan filosofis itu merupakan interaksi yang sangat dekat sekali, baik itu dari praktik dari legitimasi politik, sosial, dan juga organisasi, ekonomi, dan sebagainya. Di masyarakat pun juga hal ini sangat dekat. Dan ini juga dekat sekali dengan etika manajemen. Di mana etika manajemen ini adalah tentang kewajiban fidusia manajer atau suatu kepercayaan yang diberikan oleh manajer oleh perusahaannya. Dalam hal ini, etika kepemimpinan, kepedulian, kehati-hatian, dan juga kebijaksanaan praktis itu merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya dalam bisnis, tetapi organisasi pun juga kita perlu menerapkan hal ini. Dan ini tidak jauh-jauh dari reflektif esai yang saya tulis terkait dengan pengalaman pribadi saya sebagai seorang pemimpin di organisasi yang pernah saya ikuti maupun saya ikuti sekarang ini. Di mana tentunya sebagai seorang pemimpin atau ketua dari perkumpulan penerima beasiswa di kalangan kampus Universitas Erlangga, ini merupakan sebuah amanah yang harus dapat saya jalani dengan sebaik mungkin. Tentunya dari sini saya juga merupakan bentuk estafet kepemimpinan dari kepemimpinan sebelumnya. Hal-hal yang harus saya lakukan bertanggung jawab dan juga terkait dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, itu saya praktikkan karena ini merupakan reflektif dari filosofi dasar-dasar dari manajemen itu sendiri. Pada saat saya membuat kebijakan, tentunya saya memikirkan apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang adil bagi semuanya. Dan juga ketika saya mengambil keputusan, saya juga perlu hati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Maka dari itu, dari sini
ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran atas filsafat dari manajemen, di mana dalam filsafat manajemen itu mengajukan pertanyaan tentang ontologis atau hakikat dari kehidupan dasar itu sendiri, terkait dengan apa itu. Apa itu? Yaitu terkait dengan apa itu keadilan, apa itu manajemen, apa itu tanggung jawab, apa itu nilai-nilai dasar, apa itu kepemimpinan yang baik, dan juga dirangkum menjadi apa itu manajemen yang baik. Dari sini saya mencoba menerapkan, dan dari berbagai pengalaman yang saya miliki, baik itu dari organisasi dan juga pekerjaan yang saya lakukan dulu sebelumnya, saya mengerti bahwasanya sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang banyak, kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Itu tadi reflektif esai yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Siap. Sama-sama Mas Yoga, sama rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan sudah dapat diisi di kolom hebat, dan kami akan menjawabnya satu persatu. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.